Gimana cara tahu produkmu saatnya eskalasi? Ini pertanyaan dari Kak Diana. Waktu dapat pertanyaan ini di grup, aku agak bingung menjawabnya. Tapi setelah aku coba explore, ternyata eskalasi ini bisa banyak. Eskalasi ini bisa harganya yang dinaikin, terus bisa tambahin bonusnya, bisa juga produknya, misalnya awalnya produknya ebook dibikin jadi custom GPT, dibikin jadi kelas, dibikin jadi one on one. Jadi eskalasi ini coba kita tarik lebih luas ya. Nah, kalau ditanya gimana caranya, kita asumsikan video sebelumnya teman-teman sudah nonton gimana cara berani jual produk 50.000, terus gimana cara bikin produk dari nol. Aku lumayan mengikuti banyak konten-kontennya Kak Diana. Kami banyak berdiskusi setelah kemarin one on one. Tapi supaya ini bisa mendarat ke banyak orang, aku kasih sedikit gambaran ya. Konteksnya si Kak Diana yang bertanya ini sudah seperti apa. Jadi udah share di grup juga ya anyway. Jadi Kak Diana lagi laris manis konsultasi one on one-nya setelah kemarin kita bikin suatu strategi gitu. Nah, jadi untuk menjawab ini, aku akan ngasih perspektif eskalasi produk yang ada di kekitaan. Teman-teman di luar sana bisa saja berbeda, tapi kalau di kami, produk pertama yang paling standar dijual itu adalah data. Data itu bisa berarti gini, misalnya kalau kami mau jual gimana cara viral, kami akan breakdown-nya mulai dari data itu, misalnya 100 daftar postingan yang viral. Jadi teman-teman bisa tiru. Itu satu. Bisa template postingan yang viral. Yang ketiga, bisa dalam bentuk ebook. Cara membuat postingan viral. Yang keempat, custom GPT atau gems untuk membuat postingan yang viral. Keempat. Kelima, bisa kelas untuk membuat postingan yang viral. Keenam, bootcamp untuk membuat postingan yang viral. Lalu selanjutnya konsultasi one on one untuk nge-breakdown saya postingan viral, gimana cara bikinnya. Lalu ada agensi. Saat ini kami punya agensi juga. Sebenarnya kami awalnya sekarang masih tetap agensi sebenarnya. Tapi kita coba bikin banyak produk gitu. Lalu kayaknya agensi yang paling tinggi deh. Iya, agensi. Jadi agensi semua yang kita ajarin tadi kita udah praktekin. Jadi teman-teman cukup kasih akun, kita kelola, kurang lebih kayak gitu lah simpelnya. Jadi terima beres. Nah, kalau di kami itu eskalasinya. So, dimanapun posisi teman-teman tadi, eskalasinya bisa tadi menaikkan menaikkan quality produk, level produknya tadi. Kalau teman-teman e-booknya lagi laku banget, berarti udah saatnya bikin e-book ini jadi versi lebih interaktif. Misalnya dibikinin custom GPT misalnya, kayak gitu. Nah, kalau kita bahas eskalasi, coba kita bahas eskalasinya satu-satu ya. Satu, kita coba bahas eskalasinya dari sisi leveling produknya. Aku kasih breakdown satu-satu tadi dari sisi produknya. Jadi kenapa data penting buat kami? Kalau bikin satu produk, datanya itulah yang menjadi dasarnya kita untuk menentukan si produknya itu memang dibutuhkan market atau enggak, terus si produknya bagus atau enggak. Itulah soal levelingnya tadi. Nah, selanjutnya kalau teman-teman misalnya awalnya jualan ebook lah ya, template sama data coba abaikan. Teman-teman punya ebook, anggaplah ebooknya konteksnya misalnya Kak Diana, dia punya ebook tentang dana pendidikan. Teman-teman bisa ke akun media sosialnya. Kalau nanti perlu juga aku bisa kasih linknya di bawah.
Jadi karena e-booknya ini sudah laku, sudah disukai banyak orang, orang juga sudah kasih testimoni ini bagus. Eskalasinya bisa masuk ke dalam konteks e-book itu kan cuma bisa satu arah ya. Jadi ini agak banyak noise, jadi fokus sama suaraku ya. E-book kan cuma bisa di satu arah doang dibaca udah selesai. Nah, e-book ini bisa teman-teman upgrade juga menjadi sebuah custom GPT. Jadi daripada mereka misalnya lagi pengen mengerti gimana cara mengelola dana pendidikan, mereka bisa mengetik di dalam custom GPT-nya mereka gimana cara mempersiapkan dana pendidikan untuk anakku yang akan masuk SD misalnya. Jadi data-data e-booknya teman-teman sudah ada dalam custom GPT-nya, orang mencari informasi langsung dirangkum gitu, daripada mereka harus membaca panjang lagi. Itu bisa jadi salah satu cara untuk mengeskalasi. Nah, itu juga kami share di bootcamp yang akan kami buka nanti di bulan Januari. Buat teman-teman yang nggak tahu bikin custom GPT, buat teman-teman yang nggak punya pengalaman bikin kelas, nggak public speakingnya kurang untuk one on one, nggak, teman-teman adalah orang-orang introvert yang nggak bisa menghadapi orang, aku rasa itu bukan hambatan lagi sih. Just be yourself aja gitu. Ini sedikit gambaran ya. Aku sedang collab sama Bang Irfan. Bang Irfan itu kalau ngobrol itu santai. Jadi kalau aku ngobrolnya cepet gitu, tak gitu. Tapi kemarin waktu kami bikin webinar suspendin, jadi bantu orang supaya tahu kenapa orang bisa kena suspend, gimana cara menghindarinya dan cara merecovery-nya gitu. Ternyata ketika aku ngomong, orang mendengarkan, dan ketika Bang Irfan mendengarkan. So di situ aku bisa ambil kesimpulan, teman-teman, orang bukan tidak peduli dengan karakternya, tapi gimana pun karakter kita, mereka lebih peduli sama informasi yang kita sampaikan. So mau teman-teman itu introvert, nggak bisa nulis, nggak bisa public speaking, ya just be yourself aja, jadi apa adanya. Untuk merecovery-nya, teman-teman bisa mention di dalam e-booknya, di dalam custom GPT-nya, di dalam kelasnya, di dalam one-on-one-nya, atau di dalam agensi, coba bisa bilang, teman-teman, aku orangnya introvert, aku kurang bisa menjelaskan sesuatu dengan praktikal, tapi ya karena mereka udah percaya sama kamu, ya jelasin bahwa ya aku bisa bantu kalian, tapi mungkin nggak akan sebagus gaya ngomong si A, si B, si C, mungkin nggak akan sebagus penulisan si A, si B, si C gitu. Sampaikan aja apa adanya. Jadi teman-teman bisa jual skill teman-teman tadi dengan eskalasi si produknya tadi, dinaikin levelnya, dikonvert jadi berbagai media gitu, bukan cuma lagi dalam bentuk tulisan doang dalam sebuah PDF. Itu eskalasi pertama. Sekali penutup dalam konteks eskalasi leveling produknya. Jadi kalau mau eskalasi di situ, aku sarankan satu produk itu punya semua level produk tadi. Jadi kalau teman-teman tadi kayak punya dana pendidikan, punya data, punya template, punya e-book, punya custom GPT, punya apa lagi tadi? Kelas, punya one on one. Semua itu dibikin produknya. Kalau itu semua udah ada, baru pindah ke another product. Leveling selanjutnya adalah, eskalasi selanjutnya adalah di harga. Yang paling gampang adalah kalau kita ambil ke konteks sekitar lagi ya. Produk yang kami bikin itu produk yang kami pakai, produk kami yang butuh, dan produk yang kami alami gitu. Jadi kayak suspendin, kami udah dua kali kena suspend. Kayak kalau di lanjut ya, tadi sampai di eskalasi harga. Kalau di eskalasi harga, yang paling meter itu kalau di aku trust-nya sih teman-teman. Maksudnya trust itu gini, produk apapun yang saat ini kita jual, kalau sudah ada yang pakai dan mereka mendapatkan manfaatnya, itu yang paling penting. Misalnya,
Anggaplah teman-teman baru menjual satu produk, baru satu. Tapi dia ngasih testimoni yang luar biasa yang buat teman-teman yakin kalau produk kalian itu bermanfaat. Anggaplah teman-teman sudah punya testimoni dari 9 orang yang bilang produknya jelek. Masukan dari 9 orang itu diambil, perbaiki produk yang itu, tanyakan lagi kepada si buyermu yang tadi suka sama produknya, apakah produknya itu justru tambah bagus. Kalau tambah bagus, kasih free kepada 9 orang yang tadi bilang sudah diperbaiki, dan itu sudah saatnya naik harga. Itu eskalasinya. Nah, dalam konteks ini agak personalize. Maksudnya, bisa aja konteks satu produk itu menurut kalian sudah bisa dinaikkan harganya, tapi bisa aja menurut aku nggak perlu. Tapi kalau dalam prinsipku, kalau kualitasnya sudah kunaikkan, sudah ada testimoni yang datang langsung dari si usernya, itu saatnya menaikkan harga. Jadi biasanya tiap kami upgrade itu harganya pasti naik. Buat teman-teman misalnya upgrade-nya cuma dikit, nggak yakin itu oke atau enggak, balik lagi bisa tes market. Misalnya bisa tanya, aku upgrade nih, awalnya produknya 1.0, terus teman-teman upgrade dikit jadi 1.1 gitu misalnya. Kalau ternyata testimoninya justru itu makin bagus, berarti nggak ada alasan untuk nggak menaikkan harga dong, untuk ngeeskalasi si produknya tadi. So, saat ini konteks di aku eskalasi itu ada dua. Tadi leveling produknya dan di harganya. Ada kemarin perdebatanku soal mengeskalasi produk itu dibikin jadi produk untuk lebih banyak orang. Misalnya, kita ngambil konteks tulisin lah misalnya. Produk yang kita bikin untuk orang biar bisa nulis setiap hari. Pasarin nama produknya supaya orang bisa nulis setiap hari. Tapi waktu kami optimasi si pasarin itu sampai fitur pasarin ya saat ini itu sudah satu menjawab pertanyaan apapun yang berkaitan sama threads. Mau bikin produk, nggak tahu harus ngapain, itu sudah ada di situ. Yang kedua, menganalisa kenapa suatu postingan bisa viral, gimana cara meniru sebuah postingan yang viral, sama menganalisa akun media sosial, akun-akun suhu. Sama satu lagi, ini sebenarnya udah bagian dari check-in juga, memeriksa kesehatan akunnya kita. Selengkap itu. Tapi, sampai false. Tapi, bisa aku bilang peminat pasar ini itu justru dikit banget. Tapi juga yang meminati pasar ini itu adalah orang-orang, kalau bisa aku bilang, kalau di threads sudah di level menengah ke atas. Jadi ketika banyak fitur di dalam satu si plugin si custom GPT-nya, orang-orang tertentu doang yang pakai karena mereka butuh banyak fitur tadi, nggak perlu tools yang spesifik gitu, kayak tiruin, meniru postingan viral, terus check in, mengecek kesehatan akun, dan in lainnya. Di bagian itu aku rasa nggak perlu dieskalasi dulu sih. Nanti teman-teman akan menemukan sendiri. Aku pikir eskalasinya adalah leveling tadi si produknya, baru menaikkan harganya. Kalau semua tadi teman-teman sudah penuhi ya, misalnya satu produk teman-teman sudah punya tadi semua levelingnya, mulai dari data, template, sampai ke agency, terus teman-teman juga sudah menaikkan harganya sekian kali, dan menurut kalian kayaknya nggak worth it lagi deh kalau aku naikin harganya, udah mentok segitu gitu misalnya. Pilihannya cuma ada dua, teman-teman ya mempromosikan itu terus setiap hari, membagikan setiap testimoni, bantu setiap orang, bikin konten terus tentang itu, atau sudah saatnya bikin produk yang baru untuk dieskalasi lagi. Aku rasa itu adalah end game-nya, dan nanti looping-nya akan kayak gitu terus. Bikin satu produk, dioptimasi, bikin levelingnya, naikin harganya, baru bikin produk yang baru, ya gitu, berputar-putar. Aku rasa eskalasi sudah sampai di titik itu sih. Aku belum menemukan dan belum mengalami eskalasi yang lain. Tapi kalau Kak Diana punya pertanyaan lain atau teman-teman punya pemikiran lain di luar itu, boleh banget.
kita diskusi di kolom komentar. Itu aja yang bisa aku share, teman-teman. Thank you. Tadi aku baru cek 55, tapi aku baru dapat info sudah 56. Aku belajar dari semenjak aktif di Threads, 1 subscriber, 1 follower, 1 komen, 1 buyer, 1 teman itu berharga. Karena percuma punya puluhan ribu, tapi gak ada yang benar-benar solid, yang mau benar-benar ngikutin kita, gak mau benar-benar dapat manfaatnya. Kayak kemarin aku komen, ada orang postingannya gak oke lah gitu. Terus aku komen, aku godain dalam artian gak mau biasanya kan kalau ada komen yang aneh-aneh kan langsung banyak orang menyerang gitu. Aku nggak mau menyerang dia. Aku cuma mau nyentil doang kalau ya nggak seharusnya kau komen kayak gitu. Tapi aku cukup shock, di grup langsung rame banget yang ingin nimbrung komen. So itu membuat aku yakin bahwa kami on the right track. So buat 56 orang yang sudah subscribe, thank you banget. Kalau nanti ini jadi 1.000, 100.000, 1 juta followers, pondasinya adalah kalian. Jadi kalau ada lagi pertanyaan, ada problem kalian bisa dibantu, drop di kolom komentar biar kita bisa ngobrol. Terus ini sudah seminggu bikin video tiap hari. Dalam seminggu atau 2 minggu depan kami akan mulai bikin podcast live. Jadi akan aku invite tuh member-member kekitaan, ngobrol dia siapa, kenapa dia join di Threads, gimana backgroundnya. Sekaligus di momen itu aku pengen divine problemnya mereka dan bantu mereka selesaiin masalahnya sih. Kalau kalian berminat boleh drop juga di kolom komentar kalau kalian mau. Nanti akan kita share link Jimit-nya. Itu aja yang bisa aku share kali ini. Thank you banget teman-teman, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Bye-bye.